wabarakatuh. Halo pemirsa Parlemen Kampus. Saat ini saya berada di Provinsi Aceh beserta tim Parlemen Kampus 2019. Sebentar lagi saya akan meliput kegiatan Parlemen Kampus di Universitas Syokala, Banda Aceh. Penasaran bagaimana kegiatan Parlemen Kampus 2019? Ikutin terus Parlemen Kampus 2019. Tim Parlemen Kampus berkesempatan menyambangi Provinsi Aceh. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Melaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia, dan mereka hidup sesuai dengan syariah Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarahnya. Inilah sekilas profil anggota DPR RI untuk pembicara Parlemen Kampus di Universitas Syekh-Kuala, Fakultas Hukum Banda Aceh sebagai berikut. Dr. H.M. Aziz Samsyudin, SE, SH, MAF, MH, lahir di Jakarta 31 Juli 1970, adalah seorang politisi Indonesia. Ia duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024. Melalui daerah pemilihan Lampung II oleh fraksi Partai Golkar, ia ditempatkan di Komisi 3 yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Ia terpilih kembali untuk periode 2014-2019 dan dipercaya memimpin sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI. Sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan, Korpolkam sebagai bidang yang strategis di DPR RI, membidangi ruang lingkup terkait pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, intelijen dalam negeri, sekretariat negara, pemilu, hukum, HAM, dan keamanan. Haji Muhammad Nasir Jamil, SAG MSI, lahir di Medan, Sumatera Utara, 22 Januari 1971, adalah anggota DPR sejak periode 2009 sampai 2024 yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera. Ia saat ini bertanggung jawab sebagai anggota Komisi 3 yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Sebelum berkecimpung di dunia politik, masa remaja Nasir sebenarnya sudah banyak menekuni sejumlah aktivitas. Nasir tumbuh menjadi pemuda yang mulai mencintai dunia politik. Kepeduliannya terhadap masalah-masalah yang bergejolak di daerah Nangro Aceh Darussalam. Sukses mengemban tugas di tingkat provinsi, Nasir dipercaya kembali untuk meluncur dan menduduki kursi DPR RI dari fraksi PKS selama 4 periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2014, 2014-2019, 2019 sampai dengan 2024. Dan di episode kali ini, tim Parlemen Kampus akan mengikuti kegiatan Parlemen Kampus dalam rangka memberikan perspektif yang lebih objektif tentang DPR RI, sehingga dapat meningkatkan citra positif parlemen di mata publik. Mahasiswa merupakan sebuah miniatur masyarakat intelektual yang memiliki corak keberagaman pemikiran, gagasan, dan ide-ide yang penuh dengan kreativitas dalam rangka mewujudkan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Demikian disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Nasir Jamil, saat membacakan makalah Wakil Ketua DPR RI Korpolkam, Aziz Samsyudin, dalam acara Parlemen Kampus 2019 di Universitas Syokala, Banda Aceh.
Disampaikannya, mahasiswa yang berada pada usia transisi, yakni berada di antara usia anak dan usia dewasa, di mana terjadi proses perkembangan dan perubahan sifat-sifat tradisionalnya menjadi bentuk dan fase yang jauh lebih matang. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa kehadiran generasi muda bukan semata-mata gejala demografis, tetapi juga gejala sosiologis dan historis yang memandang generasi muda tidak hanya mengisi sebuah episode generasi baru dalam komunitas masyarakat, tetapi merupakan subjek potensial bagi perubahan komunitas itu sendiri. Di samping itu, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam tatanan kehidupan bermasyarakat karena mahasiswa dipandang memiliki kemurnian idealisme, keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai dan gagasan baru, semangat pengabdiannya, spontanitas, inovasi dan kreativitasnya. Selanjutnya dalam bidang hukum dan politik, mahasiswa harusnya memiliki idealisme tinggi untuk menciptakan sistem hukum yang baik dalam pemerintahan di Indonesia. Semua bidang kajian itu ternyata dapat disatu padukan untuk menganalisis permasalahan bangsa dilihat dari berbagai sudut pandang. Dan yang perlu diingat di sini adalah bahwa mahasiswa harus memiliki dasar moral yang baik dan jiwa religius agar langkahnya benar-benar terarah. Hal tersebut akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa menuju bangsa yang cerdas dan didasari religiusitas dan kearifan lokal. Boleh jadi bencana-bencana alam yang hari ini kita alami karena kita sudah mulai jauh dengan kearifan lokal dan merupakan peninggalan leluhur kita semua. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, izinkan kami untuk membuka secara resmi kegiatan Parlemen Kampus, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan DPR yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unsia, dan kegiatan itu adalah seminar nasional dan simulasi persidangan DPR. Bisa jadi tadi disampaikan oleh Ketua BEM, dipilihnya kampus Unsia, dipilihnya Fakultas Hukum Unsia ini agar mahasiswa lebih keras suaranya mengkritisi kebijakan-kebijakan internal kampus dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah dan juga pemerintah di pusat. Karena katanya parli itu suara, men itu orang. Jadi memang anak-anak mahasiswa harus bersuara keras seperti muadzin, ya, muadzin di masjid-masjid, sehingga kemudian orang mendengarnya dan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Izinkan saya membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia termasuk Provinsi Aceh di dalamnya saat ini sedang mengalami kondisi darurat narkoba. Kelompok umur mahasiswa atau pemuda menyumbang angka pecandu narkoba yang cukup besar. Oleh karenanya, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya bertumpu pada penindakan atau penegakan hukum, melainkan juga pencegahan. Terkait hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Nasir Jamil menyatakan mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial dapat memainkan peran penting dalam agenda-agenda pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, fakta narkoba di Aceh, ya, dahulu Aceh dikenal sebagai daerah lumbung ganja karena dulu ganja hanya untuk masakan, ya, untuk masakan. Dan sekarang dikenal dengan lumbung sabu. Ini memang istilah atau sebutan yang paling tidak enak untuk kita dengar. Kita malu karena Aceh yang memiliki nilai-nilai, terutama nilai agama, justru menjadi salah satu lumbung sabu di Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak heran kalau kemudian uang yang beredar di sekitar narkoba atau bisnis narkoba ini jumlahnya itu bisa 16 triliun ya per tahunnya. Bahkan jumlahnya bisa lebih besar daripada angka 16. Saya pernah mendapat bacaan bahwa itu bisnis narkoba itu bisa sampai ratusan triliun.
Ya. Oleh karena itu ini memang sangat menggiurkan. Orang yang membawa narkoba 1 kilo itu dapat 10 juta. Saya sering mendapatkan orang-orang Aceh yang ada di Cipinang dan beberapa tempat di luar Pulau Jawa. Mereka mengatakan mereka menjadi kurir 1 kilo itu diubah dengan 10 juta. Jadi kalau ada 3 kilo 30 juta. Ya, kalau ada 6 kilo 60 juta. Dan memang makanya mereka menjadi nekat, ya, berani karena sulit sekarang untuk mendapatkan uang sebesar itu. Pada tahun ini tercatat ada 5.418 napi narkoba yang tersebar di lembaga permasyarakatan dan rutan di Aceh, yang terdiri dari 3.746 pengedar dan 1.672 pemakai. Terdakwa perkara narkoba yang dituntut pidana mati di Aceh saat ini berjumlah 20 orang, yakni 7 orang di Kejari Aceh Utara, 12 orang di Kejari Aceh Timur, dan 1 orang dalam proses banding. Dikatakannya perang terhadap narkoba mengandung 2 dimensi, yaitu pencegahan dan penindakan atau penegakan hukum. Keterlibatan kampus dari inisiatif gerakan mahasiswa dalam orkestra pemberantasan atau perang terhadap narkoba dirasa masih sangat minim. Pencegahan memegang posisi kunci dalam hal pemberantasan narkoba, karena kedaruratan narkoba di tengah masyarakat kita ini mesti dihadapi dengan melakukan social engineering, tidak hanya penegakan hukum. Tadi sudah disampaikan, inilah posisi mahasiswa, agent of change, iron stock, dan lain sebagainya. Kemudian juga Tridharma Perguruan Tinggi itu juga kemudian mendorong, ya, mahasiswa terkait dengan pengabdian, ya, kepada masyarakat. Oleh karena itu sebagai mahasiswa sebagai social control, ya, maka mahasiswa diharapkan bisa mengoreksi. Ya, ini penting sekali ini kepada adik-adik mahasiswa. Sebagai social control mengoreksi kesalahan-kesalahan komunal, ya. Nah, saya mengharapkan, ya, kepada Pak Garusa dan pihak rektorat mungkin perlu memikirkan untuk di Fakultas Hukum ini ada jurusan hukum narkotika. Jadi kalau nanti Indonesia sudah bebas sama sekali tidak ada narkoba, maka jurusan hukum ini dihapus. Ya. Dihapus lagi lah, udah selesai kan? Ya. Nah, perlu dipertimbangkan, ya, jurusan hukum narkotika. Saya tidak tahu di Indonesia ini perguruan tinggi mana yang sudah di fakultas hukumnya punya jurusan hukum narkotika. Saya nggak tahu. Ya. Jadi itu satu kata kunci bahwa perubahan itu ada dalam diri kita. Nah, karena itu self awareness tadi itu menjadi penting, ya, sehingga kemudian ini bahagian dari upaya kita untuk, ya, menjauhi narkoba. Jadi sekali lagi dalam pemberantasan itu ada pencegahan. Mahasiswa ambil, ya, turut serta dalam pencegahan itu. Bagaimana berkontribusi dan kemudian nantinya kita bisa mendapatkan, ya, ini amal jariah sebenarnya, ya, amal jariah kita kepada bangsa dan negara ini, sehingga kemudian ketika kita meninggalkan kampus ini kita punya kenangan yang baik kepada adik-adik kita yang datang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parlemen Kampus. Saat ini saya sedang bersama Bapak anggota DPR RI dari fraksi PKS Dapil Aceh 2, Bapak Muhammad Nasir Jamil. Halo Bapak, apa kabar? Oke, Pak Nasir, bagaimana menurut Bapak terkait program Humas, khususnya ini Parlemen Kampus, Pak? Ya, namanya juga Humas, hubungan masyarakat. Bagaimana mendekatkan DPR dengan masyarakat. Jadi Humas DPR itu mendekatkan kegiatannya kepada masyarakat. Sehingga DPR bahagian daripada masyarakat, masyarakat juga merasa bahagian dari DPR itu. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh Humas DPR menurut saya sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana kita atur ke depan kreativitasnya, sehingga kemudian seluruh lapisan masyarakat bisa tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Humas DPR tersebut. Oke, apakah kegiatan seperti ini mampu mengangkat citra dari DPR sendiri, Pak? Mengangkat citra itu bukan pekerjaan yang mudah, ya. Makanya apa yang dilakukan oleh DPR hari ini dengan mengajak mahasiswa untuk ikut dalam acara Parlemen Kampus, menurut saya itu bahagian daripada untuk mengubah image, ya, mengubah pandangan seolah-olah ada jarak antara mahasiswa dengan DPR. Nah, karena itu acara Parlemen Kampus menurut saya sangat positif, apalagi untuk mengedukasi mahasiswa.
di samping edukasi kepada mahasiswa, juga ingin membangun image yang positif kepada DPR itu sendiri. Oke Pak, terakhir nih Pak, tema dari kegiatan Parlemen Kampus 2019 ini adalah urgensi peran mahasiswa terhadap pemberantasan narkotika. Menurut Bapak, pesan-pesan untuk generasi milenial terhadap narkotika apa nih Pak? Ya, karena Indonesia ini masih darurat narkoba. Karena darurat maka perlu aktif semua elemen, termasuk mahasiswa. Nah, karenanya tema yang diusung oleh DPR dalam kegiatan Parlemen Kampus ini sangat penting membantu pemerintah, dan kita harapkan dengan acara ini mahasiswa tergerak dan ikut serta karena mereka sebagai agent of change, mereka adalah bahagian dari unsur-unsur perubahan di tengah-tengah masyarakat. Ya, mudah-mudahan acara ini memberikan nilai positif, nilai tambah kepada mahasiswa, dan mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa berlangsung di beberapa kampus di Indonesia sehingga mereka punya satu visi, punya satu misi dalam melihat darurat narkoba di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Nasir Jamil. Ya, terima kasih Riri. Sama-sama. Halo pemirsa Parlemen Kampus, sekarang saya berada di Universitas Syuhkala Banda Aceh. Nah, hari ini sedang berlangsung kegiatan Parlemen Kampus. Penasaran mengikuti kegiatannya? Ikutin sekarang. Para mahasiswa peserta acara Parlemen Kampus 2019 yang digelar di Universitas Syuhkala, Kota Banda Aceh, yang berlangsung pada tanggal 13 sampai 14 November 2019, terlihat sangat antusias dan responsif dalam mengikuti kegiatan Parlemen Kampus yang diadakan oleh Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI. Parlemen Kampus kali ini mengangkat tema urgensi peran mahasiswa terhadap pemberantasan narkotika. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para mahasiswa yang bersifat kritis dan membangun, khususnya yang terkait dengan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh wakil rakyat di Senayan. Bapak Hani menjelaskan tujuan dari diadakannya acara Parlemen Kampus 2019 adalah untuk memberikan pengetahuan tentang materi persidangan dan rapat-rapat agar dapat diketahui oleh masyarakat kampus. Sambung Bapak Hani, selama ini mereka hanya mengetahui sidang-sidang yang dilaksanakan hanya melalui media. Beliau ingin memberitahukan kepada masyarakat kampus agar para mahasiswa yang juga kaum milenial mengerti dan paham tentang tugas dan fungsi anggota DPR RI. Selain dihadiri mahasiswa Universitas Syuhkala, kegiatan Parlemen Kampus 2019 ini diikuti pula oleh seluruh universitas swasta yang berada di sekitar kota Banda Aceh. Kami berharap masyarakat kampus bisa memberikan dukungan kepada anggota DPR RI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat Indonesia. Baik, halo pemirsa Parlemen Kampus. Sekarang saya bersama Bapak Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Bapak Yoi Tahapari. Apa kabar Bapak? Baik. Pak, ini saya mau tanya nih Pak ya. Apa aja sih Pak, kita sambil jalan ya Pak ya. Apa aja sih Pak program di Biro Pemberitaan Parlemen ini untuk mengangkat citra dari DPR RI? Salah satunya adalah Parlemen Kampus ini, ya. Karena Parlemen Kampus ini adalah salah satu program andalan daripada DPR RI untuk bisa mensosialisasikan seluruh kegiatan-kegiatan atau mekanisme kerja DPR RI kepada sivitas akademika di seluruh Nusantara. Kalau hari ini kita berada di Universitas Syuhkala di Banda Aceh, ya, maka ini sudah direncanakan sebelumnya, ya, dan kegiatan-kegiatan yang kita tadi sudah sampaikan
itu adalah juga bagian daripada informasi seluruh kegiatan DPR RI, termasuk rapat-rapat persidangan DPR RI kepada Sivitas Akademika Universitas Syekh Kuala dan juga universitas yang berada di sekitar Banda Aceh, ya, untuk lebih memahami tentang masalah persidangan-persidangan DPR RI dan rapat-rapat DPR RI. Mereka mencatat dari data bahwa kehadiran DPR RI dalam rapat-rapat itu ternyata cuma 47%. Nah, ini kan bagian masukan yang perlu untuk diketahui, ya. Nah, tapi mereka tadi juga sudah menerima pada saat kami menjelaskan bahwa rapat-rapat DPR RI tidak hanya dilakukan di gedung DPR, tapi juga dilakukan di luar gedung DPR RI. Oke Bapak, terima kasih Bapak atas bincang-bincang khususnya. Oke, pemirsa Parlemen Kampus, sekian bincang-bincang dari Bapak Kepala Biro Pemberitaan Parlemen. Ikutin terus kegiatan Parlemen Kampus. Kegiatan Parlemen Kampus 2019 resmi ditutup setelah melakukan simulasi rapat Panitia Khusus RUU Narkotika dan rapat paripurna dengan agenda persidangan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan tentang rancangan undang-undang tentang narkotika. Penutupan rangkaian kegiatan Parlemen Kampus 2019 ini diikuti pula dengan pemilihan 3 peserta terbaik dan 1 peserta terfavorit dari beberapa fraksi yang berbeda. Pimpinan DPR RI, yang terhormat anggota DPR RI, yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rapat paripurna ini untuk melakukan pengambilan keputusan tingkat 1 terhadap rancangan undang-undang narkotika. Sebelumnya izinkan saya selaku Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Narkotika untuk menyampaikan hasil pembahasan tingkat 1 terhadap rancangan Undang-Undang Narkotika ini. Penyalahgunaan narkotika sudah sangat meresahkan masyarakat, baik dalam maupun luar negeri, karena peredaran narkotika secara ilegal semakin marak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Karena sebagian besar penyalahguna narkotika saat ini adalah generasi muda. Pemuda adalah generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa. Rusaknya generasi muda akan melemahkan ketahanan nasional di masa yang datang. Selama lebih dari 1 tahun, Pansus telah melakukan pembahasan dengan pihak pemerintah untuk merumuskan pasal-pasal yang ada dalam rancangan undang-undang narkotika ini. Dari serangkaian pembahasan yang telah dilakukan di tingkat Pansus, keseluruhan materi dan rancangan undang-undang tersebut dapat kita sepakati bersama. Sehingga melalui rapat paripurna ini, kami meminta persetujuan sidang Dewan yang terhormat untuk dapat menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang narkotika ini menjadi undang-undang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bagian Humas Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Ibu Minarni menyampaikan, dengan penyelenggaraan Parlemen Kampus 2019 ini, para peserta diharapkan nantinya mampu memahami tentang tugas dan fungsi DPR RI serta dinamika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan di lembaga DPR RI. Tugas DPR merupakan tugas pengabdian. Kami berharap para peserta Parlemen Kampus 2019 dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran DPR RI. Ia menjelaskan tema yang diusung dalam Parlemen Kampus tahun ini, yaitu urgensi peran mahasiswa terhadap pemberantasan narkotika yang fokus pembahasannya adalah mengenai revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kami berharap para peserta Parlemen Kampus 2019 dapat menjadi pelopor di kampus dan juga di masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan narkotika yang sudah sangat meresahkan keberadaannya.
Panitia Parlemen Kampus 2019 mengapresiasi 4 peserta yang telah bersungguh-sungguh menjalankan perannya sebagai anggota Parlemen Kampus dan menetapkan sebagai peserta terbaik dan peserta terfavorit pada pelaksanaan Parlemen Kampus 2019. Dengan berakhirnya kegiatan Parlemen Kampus dengan lancar, alhamdulillah, dengan ini kegiatan Parlemen Kampus 2019 di Aceh dengan resmi kita tutup. Tiga peserta terbaik Parlemen Kampus 2019 tersebut adalah Rini Maisari Unsia, Fitria Rezki Unsia, Budi Rahmat Universitas Ubudiyah, dan satu orang peserta terfavorit Parlemen Kampus 2019 diraih oleh Aulia Kamal Pasya dari Unsia. 2019 hidup mahasiswa. Parlemen Kampus, balik lagi sekarang saya sedang bersama Ibu Kepala Bagian Humas DPR RI, Ibu Minarni. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Oke Ibu, saya mau tanya nih Bu, apa sih tujuan kegiatan Parlemen Kampus ini digelar? Oke, Parlemen Kampus 2019 digelar di Aceh. Ini diselenggarakan oleh Sekjen DPR RI untuk memberikan edukasi terkait demokrasi dan keparlemen kepada generasi muda, khususnya mahasiswa. Oke Bu, setelah kegiatan ini digelar di sejumlah beberapa tempat khususnya di Aceh, apa saja sih respon positif mahasiswa terhadap DPR? Oh ya, kita memang mengharapkan ada respon positif ya masyarakat, terutama mahasiswa kepada DPR. Dan tadi kita bisa lihat pada saat kegiatan Parlemen Kampus kita laksanakan, baik itu seminar maupun simulasi, peserta dengan aktif mengikuti kedua kegiatan tersebut. Dapat kita lihat mereka bisa menyampaikan argumen-argumen dalam mengikuti persidangan, bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik, itu tetap dengan menghargai pendapat lainnya. Oke Bu, nah Bu, apa sih Bu pesan Ibu selaku Kepala Bagian Humas terhadap peserta Parlemen Kampus khususnya di Aceh Bu? Oke, khusus di Aceh, kita memang mempunyai harapan kepada mahasiswa, khususnya kepada peserta terkait dengan seminar. Materinya kan terkait dengan urgensi peran mahasiswa terhadap pemberantasan narkotika. Jadi kita ingin mengingatkan lagi peranan penting dari mahasiswa dalam memerangi narkotika, terutama mahasiswa itu sebagai generasi muda kan adalah sebagai kontrol sosial dalam masyarakat. Selain itu, terkait dengan simulasi yang kita laksanakan, dari peserta kita harapkan mereka lebih mengenal lagi bagaimana sih mekanisme kerja DPR, terutama dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan mengikuti simulasi rapat, kita harapkan akan muncul juga pemimpin-pemimpin baru di masa yang akan datang. Oke Bu, semoga dalam kegiatan Parlemen Kampus ini bermanfaat untuk para mahasiswa dan mendapatkan citra positif untuk semua kalangan ya Bu. Ya, baik. Oke pemirsa Parlemen Kampus, sekian bincang-bincang khusus kita dengan Kepala Bagian Humas DPR RI. Terima kasih Ibu Minarni Baik, atas sama-sama. waktu dan kebersamaan. Baik. Halo pemirsa Parlemen Kampus, kali ini kita sudah ada di ujung kegiatan Parlemen Kampus 2019 di Universitas Syuakala, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Semoga kegiatan Parlemen Kampus 2019 ini dapat bermanfaat untuk para mahasiswa dan dapat meningkatkan citra positif untuk DPR RI melalui program Humas DPR RI. Sampai jumpa di program Humas DPR RI melalui Parlemen Kampus berikutnya. Sampai jumpa.